Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam ini kita bertemu kembali dalam dialektika. Dan ini masih melanjutkan tentang bagaimana citra politik atau politik pencitraan dari seorang pemimpin. Teman-teman sekalian, pada bagian awal kita sudah jelaskan bagaimana misalnya Presiden Jokowi bisa membuat citra yang bagus, baik sekali untuk pencitraannya. Tapi pada bagian kedua ini kita akan melihat apakah memang beliau atau Jokowi masih bisa tetap mempertahankan citra itu. Kita sudah katakan bahwa citra itu sangat penting dalam politik karena mempengaruhi bagaimana pemimpin tersebut dipandang oleh masyarakat, baik dalam hal kredibilitas, integritas, maupun kemampuannya memimpin. Teman-teman sekalian, berikut ini dijelaskan beberapa aspek utama dari citra politik pemimpin yang harus sebaiknya diupayakan untuk dipertahankan. Yang pertama adalah komunikasi politik. Pada komunikasi politik ini, pemimpin harus mampu sebenarnya berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan dengan sangat jelas, dan menjawab kekhawatiran dan pertanyaan publik dengan cara yang meyakinkan. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya diupayakan bagaimana bahasa yang dikemukakan di sini itu singkat tapi jelas. Jadi diharapkan seorang pemimpin bisa melakukan komunikasi publik itu dengan jelas, singkat, dan tepat. Yang kedua adalah bagaimana penampilan dan perilaku. Jadi jangan sampai misalnya ada terjadi penampilan dan perilaku pada waktu yang berbeda, akan kelihatan berbeda sehingga itu tidak menunjukkan bagaimana misalnya seorang pemimpin itu bersikap selalu konsisten. Jadi penampilan fisik dan perilaku sehari-hari pemimpin juga mempengaruhi citra seorang pemimpin, apalagi misalnya presiden, gubernur, bupati itu pasti di lingkungan masyarakat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, atau tingkah lakunya itu menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini, ya penampilan dan perilaku itu termasuk cara berpakaian, cara berbicara, dan bagaimana memimpin itu menjadi perhatian masyarakat, dan itu adalah bagian bagaimana misalnya cara berintegrasi pemimpin dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebijakan dan keputusan. Kebijakan dan keputusan seorang pemimpin, keputusan yang diambil oleh pemimpin akan mempengaruhi citranya. Kebijakan yang populer dan dianggap bermanfaat oleh masyarakat akan memperkuat citranya semakin positif. Sementara kebijakan yang kontroversial, tidak populer, dapat merusak citra tersebut. Teman-teman sekalian, pada bagian kedua ini sebenarnya Presiden Jokowi semakin terlihat banyak tindakannya, ada tidak konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan. Misalnya tentang ketika dia misalkan dia akan cawe-cawe, kemudian dia tidak akan cawe-cawe, kemudian cawe-cawe, dan seterusnya, itu adalah sebenarnya menunjukkan bagaimana sikap dan pandangan terhadapnya yang tidak konsisten dan tidak merasa bertanggung jawab untuk apa yang dia kemukakan. Kalau misalnya berkali-kali bohong, itu sesuatu yang mestinya dianggap melanggar moral. Dan tentu saja ini masyarakat akan tidak begitu melihatnya sebagai seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Seorang pemimpin yang dianggap kredibel untuk bisa melakukan tugasnya. Yang ketiga adalah kebijakan dan keputusan. Teman-teman sekalian, keputusan yang diambil oleh pemimpin akan mempengaruhi citra mereka. Kebijakan yang populer dianggap bermanfaat oleh masyarakat tentu akan memperkuat citra positif, sementara kebijakan yang kontroversial akan tidak populer dan dapat merusak citra yang sebelumnya baik tersebut. Teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan, Anda pikirkan bagaimana sekarang misalnya kritik masyarakat tentang infrastruktur yang tadi sudah kita singgung, banyak yang macet, banyak yang tidak berhasil secara ekonomi, dan kemudian yang paling banyak sekarang dikritik orang, termasuk juga dari luar adalah tentang IKN. Dan berkali-kali Presiden menyatakan ada banyak sekali misalnya dari luar akan memberikan upaya untuk bisa membantu membangun IKN itu dengan cepat dan baik. Bahwa minat investasi di Buku Tani Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah
clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Tetapi akhirnya dinyatakan juga tidak ada satupun yang memberikan upaya yang dianggap pertama kali dikatakan sampai begitu banyak antri yang untuk misalnya membantu menjalankan pembangunan IKN itu. Ternyata akhirnya tidak ada satu juga pun. Teman-teman sekalian, jadi kebijakan dan keputusan itu harus jelas-jelas diambil oleh pemimpin, dan karena itu sangat akan mempengaruhi citranya. Yang berikutnya di sini dikatakan bahwa media dan representasi. Maksudnya inilah bagaimana media melaporkan dan menggambarkan pemimpin juga sangat berpengaruh. Teman-teman sekalian, sekarang ini yang jadi masalah. Kalau sebelumnya pada periode pertama itu kita melihat sebenarnya hampir semua media, apalagi misalnya yang media besar itu hampir tidak bisa ikut memberitakan apa kegiatan presiden. Dan sekarang semakin sulit karena memang begitu banyak misalnya masyarakat yang melakukan apa yang kita katakan misalnya podcast melakukan macam-macam bentuk media massa lain. Dan ini sebenarnya yang harus disadari bahwa ke depan dikatakan bahwa media massa itu adalah media yang bebas. Siapa saja pun bisa memukakan pemikirannya, pendapatnya, kritiknya melalui mass media. Dan ini sekarang setiap hari itu yang sebenarnya dihadapi oleh presiden. Dan kemudian akan sulit sebenarnya kalau dulu awalnya masih banyak buzzer, masih banyak katakanlah misalnya orang-orang yang masih setia pada Jokowi untuk mengungkapkan pembelaan terhadap, sekarang hampir tidak ada. Dan kemudian ini berarti hampir setiap hari akhirnya media massa dan media-media itu bukan membentuk citra yang lebih baik terhadap presiden, tapi citra yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh media. Dan media itu sekarang sudah sulit sekali dikendalikan, dan setiap hari begitu tajam kritik-kritik terhadap presiden itu. Teman-teman sekalian, jadi media dan representasi itu sangat berpengaruh. Dan kalau begitu misalnya kita citranya di depan masyarakat itu sudah tidak baik, akan sulit sekali lagi untuk bisa memperbaikinya. Yang keempat adalah bagaimana misalnya penggunaan teknologi. Teman-teman sekalian, teknologi itu tentunya dia tidak berpihak, tergantung misalnya siapa yang menggunakan. Jadi pengguna teknologi di era digital ini adalah penggunaan yang mestinya di mana media sosial dan platform online lainnya itu merupakan bagian penting dari pembentukan citra politik. Seorang pemimpin menggunakan teknologi ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan langsung dengan masyarakat. Teman-teman sekalian, kalau hubungan langsung yang luas itu tidak memberikan dampak positif, tapi justru negatif, dan hari ke hari akan begitu, maka ini akan sulit sekali bagi seorang pemimpin, bagi seorang presiden untuk memperbaiki citra politiknya. Ini yang kita sebut tadi dengan politik pencitraan. Sekarang ada kegagalan, saya pikir ada kegagalan untuk bisa membentuk citra politik presiden itu seperti bagaimana awalnya sangat positif, dan kemudian citra politik yang menghasilkan itu dapat membantu sebenarnya, baik membantu untuk memperbaiki posisi atau membantu untuk membentuk citranya yang negatif sehingga tidak begitu mendapat dukungan dari masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya bukan hanya kita katakan pembahasan ini berlaku untuk semua calon pemimpin yang akan bertarung di dalam pemilihan-pemilihan yang akan dilakukan tidak lama lagi. Dan teman-teman sekalian, ada baiknya misalnya mencoba untuk bisa mencoba memikirkan kembali apa yang akan dilakukan sebagai bentuk kecintaan politik sehingga akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi untuk membentuk citra seorang pemimpin sebagai sosok yang sederhana dan membela masyarakat bawah, beberapa strategi dan tindakan yang akan diambil, saya akan coba memberikan sedikit bagaimana bantuan untuk itu. Yang pertama adalah bagaimana misalnya gaya hidup seorang pemimpin yang kelihatannya sederhana. Ingat, ini yang dilakukan oleh Jokowi pada bagian awal sebelum dia terpilih jadi presiden. Kemudian pemimpin dapat menunjukkan gaya hidup yang sederhana dalam menampilkan kehidupan sehari-hari. Misalnya tinggal di rumah yang biasa, sederhana saja, menggunakan transportasi umum, tidak memamerkan kekayaan atau kemewahan.
Dan saya lihat sebenarnya dulu yang sangat berhasil untuk membentuk citra yang sangat positif itu di masyarakat adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang sekarang ini juga akhirnya citra itu tetap bisa dipertahankan, sehingga kita lihat misalnya masyarakat Jakarta itu berbondong-bondong untuk masing-masing tingkat daerah itu menyatakan tetap mendukung untuk pemilihan Gubernur Jakarta yang akan datang. Jadi gaya hidup sederhana, jujur, bicara secara apa adanya dengan jelas, itu adalah satu yang membuktikan bagaimana temperamen seorang pemimpin yang konsisten dan berwawasan luas. Yang berikutnya adalah yang kedua, komunikasi yang komunikatif dengan masyarakat. Jadi berkomunikasi dengan cara yang mudah dipahami, dan Anda bisa dan kita harus bisa membedakan apakah misalnya ya kita berbicara di depan mahasiswa, atau misalnya di depan masyarakat biasa, atau misalnya masyarakat desa. Itu harus ada cara untuk bisa melakukan komunikasi yang tepat dan baik. Karena kita harus melihat situasi ketika kita misalnya melakukan kegiatan komunikasi itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana misalnya kebijakan yang dilakukan itu adalah kebijakan pro rakyat. Teman-teman sekalian, kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan IKN itu adalah jelas-jelas dianggap tidak pro rakyat, tetapi hanya dalam bentuk upaya menyenangkan dan menginginkan membuat satu legasi yang baik untuknya. Tetapi coba Anda bayangkan, sekarang orang selalu mengatakan bahwa itu akan mangkrak. Dan kalau 1, 2, 3 bangunan yang dianggap itu sebagai bangunan yang penting untuk pencitraan, akhirnya itu adalah satu bentuk kegagalan untuk bisa menjadi atau menghilangkan nama baik di masyarakat. Dan itu akan tetap akhirnya menjadi kenangan sampai kapanpun. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dan ini juga tidak begitu jelas. Ingat, ketika misalnya banyak sekarang dibicarakan, bagaimana misalnya dana-dana, terutama yang banyak sekarang dibicarakan, kalau 20% dari dana nasional APBN itu adalah untuk dunia pendidikan, dan kemudian hanya sedikit sekali atau bagian kecil saja yang masuk pada bagian yang diposisikan itu, yang diberikan untuk itu, sementara yang lain terbang atau digunakan untuk bukan untuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi hal-hal ini misalnya penting sekali ya, mempublikasikan dan memberikan laporan keuangan dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas itu digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Dan ini adalah salah satu kegagalan Presiden Jokowi pada periode kedua ini. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah bagaimana mengutamakan pelayanan publik. Fokus pada meningkatkan layanan publik, bukan misalnya seperti transportasi yang dianggap penting misalnya untuk ya nama, tapi akhirnya tidak begitu berhasil. Itu juga jadi masalah karena pembangunannya itu dengan menggunakan utang, dan itu pasti memberikan beban bagi rakyat. Dan yang keenam adalah bagaimana kehadiran dalam studi-studi atau situasi yang sifatnya darurat. Pemimpin harus menunjukkan kehadiran dan kepedulian saat terjadi bencana, saat situasi darurat, saat ekonomi sedang mendekati krisis. Itu adalah situasi yang memang perlu sekali menjadi perhatian bagi seorang pemimpin, seorang presiden, dan pemimpin yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan bencana atau memberi bantuan darurat akan dilihat masyarakat itu sebagai sosok yang peduli dan membela rakyatnya. Yang ketujuh adalah bagaimana misalnya melakukan atau menolak privilege yang berlebihan. Jadi teman-teman sekalian, menolak fasilitas atau privilege yang lebih atau berlebihan, seperti pengawalan yang terlalu banyak, atau misalnya sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Apalagi kalau misalnya Presiden Jokowi ini kalau misalnya sudah ada dengar laporan misalnya bahwa akan ada demonstrasi mahasiswa, dia sudah pergi terbang, bisa misalnya di lingkungan Indonesia sendiri atau ke luar negeri. Dan itu sebenarnya suatu hal yang tidak positif, yang kalau tidak bisa dan tidak berani berhadapan dengan mahasiswa atau para pendemo, maka lebih baik di dalam negeri saja, atau misalnya di Bogor saja, kan ada istana situ, atau misalnya di tempat lain. Jadi menolak untuk misalnya melakukan suatu sifat tindakan yang berlebihan itu juga
tidak baik. Dan yang kedelapan adalah bagaimana kampanye yang secara sosial terlibat dalam kampanye sosial yang maksudnya di sini kampanye sosial adalah bentuk amal yang membantu masyarakat bawah. Misalnya ikut serta dalam program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau inisiatif lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Jadi bukan hanya terlibat dan kelihatan saat menonjol pada pemberian sembako, apalagi kalau itu misalnya menjelang pemilihan umum. Yang berikutnya yang ke-9 adalah keteladanan moral dan etik dari seorang pemimpin. Teman-teman yang kalian, yang nomor terakhir ini ke-9 ini adalah satu hal yang sangat penting. Keteladanan dan moral serta etik menunjukkan keteladanan dalam hal-hal tindakan sehari-hari. Bagaimana dia menunjukkan integritasnya, kejujurannya, keadilannya, dan pemimpin yang konsisten dengan nilai-nilai ini akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Tapi kalau 9 masalah yang dikatakan tadi mengecewakan masyarakat, tidak membentuk apa yang kita sebut dengan citra yang positif bagi seorang presiden dan pemimpin-pemimpin yang lain, dia akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan pengaruh yang baik, citra yang baik dari masyarakat. Teman-teman sekalian, ini adalah hal-hal penting sebenarnya yang dikemukakan. Bagaimana seorang pemimpin membentuk citra yang positif, yang baik, atau politik pencitraan yang baik itu, supaya dia bisa dihormati oleh masyarakat, oleh rakyat. Walaupun misalnya presiden sudah berhenti, dia akan dinilai apakah bermanfaat dan memberikan nama baik atau justru gagal untuk meninggalkan nama baik, tetapi justru nama buruk yang akan juga dicatat sejarah. Teman-teman sekalian, bagi yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi presiden, yang menjadi anggota DPR, DPRD, dan seterusnya bupati, gubernur, coba pertimbangkan apa yang Anda anggap tepat pilihan untuk Anda, dan apa yang akan Anda wariskan, apakah nama baik atau nama yang buruk. Teman-teman sekalian, kuliah atau diskusi kita malam ini dan malam yang kemarin itu adalah bagian-bagian yang memang dianggap penting untuk sedikit memberikan pemahaman, pemikiran bagi calon-calon pemimpin yang tidak lama lagi juga akan bertarung memenangkan cita-citanya. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatian selama ini. Dan malam ini kita akan selesaikan saja diskusi kita pada bagian ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama sekali bagi calon-calon pemimpin yang akan beberapa saat lagi, beberapa minggu lagi, akan melakukan pertarungan dan menunjukkan diri di depan masyarakat siapa dia dan citra apa yang ditimbulkannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.